Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Daivan Izar Syarafi dari MSP 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah dalam penggunaan tools dissolve, clip, difference, dan juga buffer dalam aplikasi QGIS. Nah, di sini kita langsung mulai saja. Yang mana kita sudah masuk ke aplikasi QGIS. Lalu seperti biasa, kita langsung memasukkan peta yang akan kita gunakan. Kita pilih bagian raster, kita pilih titik 3 sini, mana di sini kita pilih, nah ini kita sini menggunakan peta dalam bentuk file itu TIFF file. Close. Nah, akan jadi seperti ini. Di sini saya menggunakan peta administrasi Provinsi Jawa Tengah. Lalu setelah itu kita lanjut lagi, kita pilih bagian vektor, klik. Nah, di sini kita pilih file yang sudah diekstrak sebelumnya. Nah, ini dia pertemuan 5 SIG. Ini. Nah, di sini kita pilih file dengan nama Kabupaten Indonesia yang dalam bentuk SHP. Nah, ini dia SHP file. Klik, kita add, kita close. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini, yang dimana letaknya sudah sesuai dengan peta yang ada di dalamnya, yaitu di bagian Jawa Tengah. Nah, di sini kita klik kanan, kita open attribute table. Nah, di sini ada keterangan tabel terkait country name 1 dan juga name 2. Yang dimana untuk country ini menjelaskan terkait negara, yaitu Indonesia. Lalu untuk name 1 ini menjelaskan tentang terkait provinsi. Lalu untuk name 2 itu menjelaskan terkait kabupaten. Sini kita close saja. Nah, lalu setelah itu kita langsung masuk ke bagian vektor. Lalu di sini kita processing, kita dissolve. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Nah, di sini untuk yang dissolve file itu kita pilih di bagian name 1, karena di sini kita akan mengubah peta Indonesia ini menjadi bagiannya provinsi, bukan kabupaten. Kita oke. Nah, untuk sini save to file, kita pilih. Nah, ini dia. Dan sini untuk namanya itu provinsi se-Indonesia. Nah, dalam bentuk filenya itu GeoJSON. Nah, di sini kita akan. Nah, di sini kita tunggu dulu karena di sini memakan waktu. Nah, di sini sudah komplit. Di sini kita langsung close saja. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini, yang dimana aksir wilayahnya itu menjadi provinsi, bukan Indonesia. Nah, lalu selanjutnya kita akan memilih bagian peta Jawa Tengahnya aja di sini. Nah, untuk yang pertama itu kita langsung klik kanan bagian provinsi Indonesia. Wah, nge-lag guys, sebentar ya. Wah, bisa. Nah, di sini agak sedikit nge-lag, jadi kita tunggu dulu sebentar. Nah, lalu setelah itu kita buka di open attribute table. Kita tunggu dulu di sini. Wah, nge-lag ini lumayan ini. Fitus. Nah, sini sudah muncul. Lalu di sini kita pilih di bagian yang Jawa Tengah saja. Kita cari di sini bagian Jawa Tengah. Nah, ini dia. Nah, ini. Di sini yang Jawa Tengah itu berada di nomor 6. Kita klik nomor aja, nomor 6. Setelah diklik, kita close lagi. Kita close aja. Wah, auto responding. Waduh. Oke.
Nah setelah itu kita klik kanan lagi bagian provinsi Indonesia. Wah lag sekali guys ini. Nah kita pilih di bagian export, lalu kita pilih bagian save selected feature. Nah ini, nah di sini untuk nama file itu kita namakan di sini, kita cari mana dia. Jadi kita pilih nama file itu Provinsi Jateng. Nah save. Lalu untuk ininya kita pilih bagian default. Nah setelah itu kita langsung oke saja. Oke. Kita forward aja. Nah tunggu sebentar. Waduh, not responding lagi guys. Sebentar, kita tunggu dulu. Nah hasilnya akan muncul seperti ini, yang dimana wilayah yang terasing itu hanya bagian provinsi Jawa Tengahnya saja. Nah selanjutnya di sini kita akan mengubah dari provinsi Jawa Tengah menjadi ke kabupatennya saja gitu. Kita cek dulu di sini, tahu nge-lag, jadi kita analis terlebih dahulu. Nah di sini untuk pertama kita akan milih di bagian vektor, lalu kita pilih clip di sini. Nah di sini untuk input layer itu kita menggunakan Kabupaten Indonesia untuk input layernya. Lalu untuk bagian output layernya atau overlaynya kita menggunakan Provinsi Jawa Tengah. Ya udah. Setelah itu di sini kita save. Nah, jadi di sini untuk nama file itu menjadi Kabupaten Jateng. Nah ini ya. Klik OK. Sini kita klikkan langsung. Nah seperti biasa di sini kita akan menunggu beberapa saat dulu. Nah di sini sudah komplit. Langsung saja kita close. Nah muncul hasilnya akan seperti ini, yang dimana akan wilayah itu terbagi menjadi kabupaten. Kita acak lagi saja supaya nggak nge-lag ya. Nah selanjutnya itu kita akan membuat peta tanpa Jawa Tengahnya. Nah yang pertama di sini itu kita akan klik vektor, lalu kita pilih bagian difference. Nah untuk yang input layer itu kita pilih provinsi se-Indonesia. Nah untuk provinsi Indonesia, lalu untuk output itu kita pilih Kabupaten Jateng atau Jawa Tengah. Kabupaten Jateng. Nah ini dia. Sorry guys, kita sini pilih Provinsi Jateng maksudnya. Nah lalu kita save to file lagi. Nah di sini kita menamakan file itu menjadi anggapan aja kita tanpa Jateng. Nah ini dia. Lalu kita save. Yes. Setelah itu kita run. Dan seperti biasa kita menunggu. Nah di sini sudah komplit. Lalu kita close. Nah di sini muncul hasilnya akan seperti ini, yang dimana wilayah Jawa Tengah ini dia warnanya akan hilang karena di sini kita menghilangkan di bagian yang Jawa Tengahnya. Nah setelah itu kita di sini akan membuat ROI atau region of interest, yang dimana ROI ini dia untuk memilih daerah yang akan dipilih secara spesifik gitu. Nah untuk membuatnya kita sini kita unchecklist saja, lalu kita checklist bagian peta administrasi. Setelah itu kita ke bagian new shape file,
Lalu di sini kita ke biasa. Untuk namanya itu kita di sini namai saja Roy. Roy. Nah, kita pilih namanya Roy, lalu kita save. Nah, setelah itu bentar, ini kursornya mana ya? Oh, dengan nyambung. Oke. Nah, untuk nama di sini kita isi nama aja kayak biasa. Lalu untuk geometrinya kita di sini pilih polygon. Nah, setelah itu sudah kita add file, lalu kita oke. Yes. Nah, akan muncul di sini Roy-nya. Nggak muncul sini karena nge-lag. Sebentar ya guys ya. Nah, di sini kita sudah membuat Roy-nya. Nah, setelah itu di sini kita klik bagian pensil, lalu kita klik di bagian polygon. Nah, di sini karena belum ada, jadi kita akan menambahkan fiturnya dulu. Di sini kita akan terkait. Nah, ini dia. Kita checklist bagian ini, dia akan nambah. Nah, kita tambah lagi di sini bagian shape digital. Nah, di sini sudah muncul. Kita pilih yang bagian digital ini. Nah, lalu kita di sini pilih yang bagian ini. Saya pilih rectangle. Nah, setelah itu kita kotakan wilayah peta yang akan kita arsir. Contoh seperti ini. Salah. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Lalu di sini kita namai laut Jateng. Nah, oke. Nah, di sini hasilnya akan seperti ini. Lalu kita save saja. Nah, kita save. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu sini kita unchecklist saja untuk mencegah terjadinya lag ya. Nah, lalu selanjutnya kita sini akan klik vektor lagi. Lalu sini kita akan klik bagian difference juga. Nah, lalu untuk bagian ini kita di input layer kita akan milih Roy. Nah, lalu untuk di overlay-nya itu kita akan menggunakan provinsi se-Indonesia. Nah, provinsi se-Indonesia. Lalu di sini kita save lagi. Nah, di sini kita save-nya itu dengan nama Laut Jateng. Nah, kita klik OK aja. Yes. Akan. Nah, seperti biasa kita akan menunggu dulu di sini. Nah, di sini sudah komplit hasilnya. Lalu kita akan close saja. Nah, hasilnya akan seperti ini, yang dimana warna lautnya itu akan berubah di sini. Nah, setelah itu kita unchecklist saja. Lalu seterusnya itu kita klik kanan di bagian Kabupaten Jateng. Wah, nge-lag seperti biasa. Lalu kita sini klik properties. Nah, setelah itu kita di sini klik bagian single dengan 3 kategoris. Lalu kita klik di sini bagian classify. Nah, sini akan seperti ini.
Sebelumnya kita ganti dulu di sini ya. Untuk value-nya kita ganti ke name 2 karena kita akan mengambil bagian kabupaten. Lalu di sini kita classify lagi. Nah, muncul hasilnya akan seperti ini. Banyak yang muncul. Nah, setelah itu langsung kita oke saja. Nah, sini kita checklist dulu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Setiap kabupaten akan memiliki warnanya masing-masing dan akan terpilih seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita langsung mewarnai bagian lautnya. Ini hasil kisahnya nggak apa-apa. Lalu kita bagian ke laut Jateng. Nah, seperti biasa kayak tadi sama. Nah, ini ya kita langsung ganti aja ke warna biru. Nah, oke. Nah, di sini lautnya sudah berubah menjadi warna biru. Tuh. Nah, sini kita unchecklist lagi aja. Kalau kita tahu null hack. Nah, setelah itu kita langsung ke kita langsung ke bagian buffer vektor. Lalu sini kita ke bagian sebentar. Nah, setelah itu kita di sini akan langsung masuk ke bagian buffer. Yang mana untuk buffer ini kita pilih sini new shape file. Nah, untuk yang buffer itu di sini kita menggunakan namanya itu contoh nama jalan arteri. Nah, kita save. Lalu untuk namanya kita tulis saja nama kayak biasa. Nah, lalu di sini untuk file encoding itu kita sini kita pilih yang sini kita pilih yang UTM di bagian additional dimension. Lalu untuk geometri kita line string udah. Nah, kita klik file langsung kita klik OK. Nah, kan di sini muncul nama jalan arteri di sini. Lalu di sini kita langsung menandakan jalannya saja gitu, mulai dari sini. Nah, di sini saya sudah membuat line di bagian jalan arteri di peta ini. Nah, lalu setelah itu kita langsung ke bagian vektor lagi. Lalu kita pilih bagian buffer. Nah, setelah itu di sini untuk input layer akan otomatis namanya itu jalan arteri yang telah saya pilih. Lalu untuk distance sini kita ganti menjadi 20 meter. Karena sini keterangannya menggunakan meter. Nah, sini kita akan menggunakan meter. Nah, setelah itu kita langsung run. Nah, setelah itu complete kita close. Nah, hasil dari digitasi jalannya akan muncul seperti ini hasilnya. Nah, setelah itu kita checklist bagian ini jalan. Lalu kita checklist bagian Kabupaten Jateng. Setelah itu sama kita checklist bagian mana laut. Nah, ini dia laut. Nah, ini akan muncul hasilnya seperti ini kurang lebih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dalam langkah-langkah penggunaan tools dissolve, clip, difference, dan juga buffer dalam aplikasi QGIS. Ya, hasilnya akan seperti ini. Ya, dari saya mungkin hasilnya tidak terlalu bagus, cuman inilah segini hasilnya, sudah cukup gitu. Ya, mungkin cukup
Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.